Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat daripada materi yang saya bawakan dalam ibadah hari Minggu di GKRI Kalvari Surabaya. Dan saya mau menyatakan bahwa bahagia itu adalah berbagi kehidupan melalui memaknai identitas kita. Nah, identitas yang saya ingin sampaikan adalah dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Kita semua sudah menghafal akan ayat ini. Saya mengajak kita untuk melihat ayat yang kita lihat bersama, yaitu dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9 ya. Kalau dalam bahasa King James dikatakan, "But ye are the chosen generation, a royal priesthood, and holy nation and peculiar people," ya. Jadi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, lalu dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Biasanya kalau kita memaknai ini, kita berkata bahwa kita harus bersaksi tentang bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya ya kita harus bersaksi ke depan orang dengan oral, dengan kita menyatakan. Nah, kita akan melihat sesuatu yang agak unik di sini, yaitu apa arti dari memberitakan perbuatannya yang besar setelah kita melihat identitas kita. Nah, identitas kita itu saya sudah melihatkan itu dalam 4 video YouTube saya, yaitu 256. Ini bicara tentang generasi yang terpilih atau bangsa yang terpilih. Kemudian 257 itu bicara tentang imamat yang rajani, dan 258 bangsa yang kudus. Dan yang terakhir 259 itu adalah tentang milik Allah ya. Dan semua kita maknai dengan berbagi kehidupan bagi orang lain. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat identitas kita sebenarnya, satu identitas yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Kita dikatakan sebagai chosen generation, generasi yang terpilih. Jadi bagian dari lingkungan kita, generasi yang ada di sekitar kita yang kita bisa jangkau dengan tangan kita, itulah generasi yang menjadi tanggung jawab kita karena kita terpilih sehingga kita punya kewajiban yang akan kita lihat nanti. Kemudian kalau dikatakan a royal priesthood, artinya imam-imam kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Gimana kita menjadi punya identitas sebagai imam daripada kerajaan. Kita sudah melihat itu. And holy nation, bangsa yang kudus. Kemudian a peculiar people, yaitu umat kepunyaan Tuhan, milik Tuhan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan menjadikan itu sebagai miliknya pribadi, miliknya sendiri. Nah, semua ini lalu kita berkata bahwa supaya, karena kita punya identitas yang baru, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Coba perhatikan dari kata-kata perbuatan yang besar dari Dia. Jadi 4 hal yang ada itu merujuk pada kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam frasanya bahasa Yunani dikatakan hopostas aretas exangeilete, ya. Nah, ini artinya adalah kalau kita lihat seperti ini, sebab itu. Lalu tas aretas ini artinya the moral excellence, itu proklamasikan, ya. Ini mau katakan begitu. Jadi kita diminta untuk memproklamasikan, menyatakan, melakukan, memberitakan, semua harus kita lakukan apa? Aretas, yaitu excellencies, ya. Nah, yang dimaksud dengan excellencies ini adalah moral excellence, which is displayed to enrich life. Jadi ini yang ditampilkan, diperlihatkan sebagai apa? Kualitas hidup ya yang kaya. Ya, kita memperkaya akan kualitas hidup kita dengan cara moral excellence itu kita keluarkan ya. Jadi kalau dikatakan untuk menyatakan atau memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, Tuhan inginkan adalah moral excellence itu keluarkan supaya dilihat oleh orang lain. Nanti kita akan melihat moral excellence itu seperti apa. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihatnya secara skema seperti ini. Ada generasi yang terpilih di atas, imamat yang rajani, kemudian bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Nanti ujung-ujungnya ada di mana?
ya di kota-kota itu. Nah, semua sudah saya sampaikan dalam 4 video yang lalu dan saya rangkumkan di sini. Karena apa? Karena di titik tengah ini adalah moral excellences. Artinya apa? Kita memperkaya akan kehidupan kita. Disitulah Tuhan itu dimuliakan. Ya, jadi jangan berkata bahwa kita hanya sekedar bersaksi, bukan itu. Harus berbagi hidup sehingga moral excellence yang kita sudah bangun itu semakin diperkaya dan itu memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar ngomong oral, tetapi lakukan itu dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk melihat satu persatu. Ketika dikatakan tentang generasi yang terpilih, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 13 begini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Arti diserahkan pada kebinasaan artinya tubuhnya membusuk, rusak, dan sebagainya, habis binasa. Nah, tetapi ketika Daud mati, Tuhan ini mengapresiasi apa yang dilakukan. Kata-katanya kurang tepat ya. Jadi kalau kata-katanya yang tepatnya adalah David gen gar idea genoa hupe res retesas teto teo bole ya. Jadi mau dikatakan secara terjemahannya gini. Daud itu sesungguhnya untuk generasinya sendiri telah melayani generasi itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Daud mati bukan sekedar mati dan selesai, tetapi dia melakukan tugasnya. Dan satu tugas, karena kita adalah generasi terpilih, sama seperti Daud, maka kita harus melayani akan generasi kita. Jangan mati dulu sebelum melayani generasi kita. Apa yang dimaksud di situ? Karena di dalam pertama Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau pengurus ini artinya adalah oikonomoi, artinya a steward, artinya household manager. Seorang pengurus, manajerial daripada rumah tangga. Artinya apa? Manajerial dari sebuah generasi sendiri, on generation, yang harus kita layani. Saudara, generasi itu apa? Generasi kita apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, karena kita generasi yang terpilih, kita harus sekarang melayani akan generasi, membagi berkat kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita mengurusi mereka, jangan diam saja, jangan tidak peduli dengan yang sekeliling kita. Ada anak-anak Tuhan, tetapi ada juga orang sesama, maka dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia kita. Kita harus melayani rekan-rekan kita, bahkan orang, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi. Sehingga saya mau katakan bahwa generasi yang terpilih adalah satu, dia harus punya hati melayani seorang akan yang lain. Ya, ini moral excellent yang keluar. Nah, bagian yang kedua adalah imamat kerajani, artinya imam kerajaan. Dan di sini ditaruhkan sekalian imam kerajaan, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan pada Israel. Dikatakan identitas. Kamu akan menjadi bagiku. Ya, ini adalah dikatakan di Keluaran, ya, di Perjanjian Lama. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam Perjanjian Lama ada suku imam, yaitu Lewi, Harun dan anak-anaknya. Itu yang dipilih secara khusus menjadi imam bagi bangsa Israel. Tapi di Perjanjian Baru dikatakan kerajaan imam, artinya semua orang percaya. Setiap orang yang percaya pada Tuhan, dia akan dijadikan imamat yang rajani, imam-imam kerajaan. Itu pendeta, penginjil, gembala, maupun dosen, guru, sekolah minggu, pengajar, dan semuanya. Presbiter, penatua, diakan, asyar, semua anak-anak Tuhan sudah menjadi imamat yang rajani. Bahkan kalau kita lihat pelayan komisi, pengurus, koster, bapak, ibu, kakek, nenek yang betul-betul sungguh menggumuli akan anak-anak mereka bawa dalam Tuhan, kita menjadi imam bagi mereka. Pembantu rumah tangga, pelayanan sosial, internet dengan menggunakan WA group, Facebook, dan sebagainya, itu bisa kita pakai untuk apa? Menyatakan imamat rajani kita bagi orang lain.
Jadi saya mau katakan bahwa inilah kita. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh imam-imam kerajaan itu? Tugas seorang imam itu adalah bertanggung jawab atas kehidupan rohani dari keluarga atau umat yang dipimpinnya. Ingat, kita punya generasi di sekeliling kita yang harus kita pimpin, yang harus kita berbagi dengan mereka. Imam juga bertindak sebagai perantara antara Tuhan dan umat, sebagai penyambung lidah, di mana disitulah kita harus menyampaikan firman kepada orang lain, kita mendoakan juga mereka. Dan seorang imam mendengar suara Tuhan dan membawa korban persembahan kepada Tuhan, mewakili akan umatnya. Sehingga kalau dikatakan membawa persembahan, kita lihat dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan pada Allah. Artinya mau jadi imam yang rajani itu apa? Berbuat baik, karena itu korban yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai imamat yang rajani, ya. Sehingga kita menaruh lagi bahwa imamat rajani punya sesuatu yang harus dicapai, yaitu apa? Kita jangan lupa untuk berbuat baik bagi orang lain. Itu moral excellent yang keluar. Nah, sekarang kita melihat bangsa yang terpilih. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, chosen generation, yang dikuduskan, bangsa yang kudus dan yang dikasihinya, artinya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Lalu Paulus katakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, saya mau katakan kalau kenakanlah ini adalah edusaste, artinya apa? Indikatif middle, artinya apa? Sebuah tindakan. Di mana tindakan itu middle, tindakan ada bagian Tuhan yang Tuhan mengerjakan pakaian itu, dia buat dalam diri kita belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Lalu put on, dia memakaikan kepada kita, mengenakannya kepada kita. Tuhan memproses kita terus untuk apa? Melahirkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati itu dalam kehidupan kita, kelemah lembutan dan kesabaran. Terus menerus ada hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat ini bahwa pada bagian bangsa yang kudus adalah apa? Kita dikatakan kenakanlah belas kasihan dan sebagainya. Itu moral excellent. Apa artinya umat kepunyaan Allah bagian yang terakhir? Yaitu bahwa pada dalam Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari kejahatan dan untuk menguduskan, ini bangsa yang kudus, bagi dirinya, lalu dikatakan suatu umat kepunyaannya sendiri, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan sendiri, yang rajin berbuat baik. Dan arahnya kembali, rajin berbuat baik. Sehingga kita berkata bahwa moral excellence-nya adalah umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, moral excellence yang dibangun untuk seorang anak Tuhan yang menjadi generasi yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, itu harus memiliki moral excellent yang adalah orang yang langsung berbuat baik kepada orang lain. Memperkaya hidupnya dengan kebaikan, memperkaya hidupnya dengan mengenakan belas kasihan, memperkaya hidupnya dengan rajin berbuat baik dalam kehidupannya. Kalau saudara tahu seperti ini, dibukakan seperti ini, maka jika ada orang yang membutuhkan, tolong dia, karena dia sesamamu yang harus engkau layani. Itulah perbuatan baik yang Tuhan inginkan, itulah rajin berbuat baik yang Tuhan inginkan. Bahkan itulah belas kasihan yang Tuhan mulai terus taruh dalam hidup kita, supaya kita memiliki moral excellent yang luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara yang terkasih, kembali kita kembali pada titik yang utama. Semua adalah karena kasih yang kita bangun di dalam Tuhan, yang terus mendesak ke segala arah untuk menunjukkan bagaimana identitas kita yang harusnya dilihat oleh orang lain, sehingga orang itu memuliakan Bapa di surga. Saudara, saya melihat ada kata-kata John Piper, seorang counselor maupun profesor dari Practical Theology and Biblical Exegesis, ya, dari Minnesota, Amerika. Dia berkata tentang
receive artinya lamban, artinya apa? Ketika kita menerima karunia-karunia itu. Lalu dia katakan gini, karunia-karunia tersebut bukan untuk segelintir orang, namun untuk semua orang, dan setiap orang percaya mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus dan dapat digunakan untuk menguatkan orang lain. Artinya apa? Semua yang kita dapat, apa yang hari ini ada dalam kehidupan, sebenarnya ditujukan karunia-karunia itu untuk berbagi bagi orang lain. Jangan ambil untuk dirimu sendiri. Itu yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sedang yang saya tidak terjemahkan. Dia katakan gini, and it is the supreme joy of life. Ini adalah merupakan kebahagiaan yang tertinggi, ya, sukacita yang tertinggi dari hidupmu, ketika to discover what they are. Ketika kita apa? Kita mendiscover, kita membuka atau kita dibukakan, ya, daripada rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia firman Tuhan, seperti dari 1 Petrus 2 ayat 9 ini, di mana inti daripadanya adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Dan dikatakan, then pour yourself out to others through this gift. Dan akhirnya apa? Kita mengeluarkan apa yang harusnya ada, kita tunjukkan, kita tampilkan kepada orang lain melalui karunia-karunia kita. Dan itu merupakan apa? Kebahagiaan yang tertinggi, sukacita yang tertinggi. Sehingga saya katakan, ketika kita berbagi, kita mendapatkan sebuah encourage, ya, sebuah pengembangan diri, pengembangan hidup, memperkaya hidup kita dengan pemahaman yang seperti ini. Itu ada sebuah kebahagiaan yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan dikatakan, and you will find them if you really desire to be God instrument. Ya, jadi kau juga akan mendapatkan, ya, pencerahan seperti itu jikalau engkau sungguh-sungguh punya hasrat untuk menjadi alat Tuhan. Jadi kalau kita jadi alat Tuhan, kita ingin benar-benar Tuhan, aku ingin bahagia, Tuhan akan membuka itu kepadamu. Dan apa? In bring about faith and joy in other people. Dan itu adalah berbicara membawa iman dan sukacita kepada orang lain. Dan dia katakan, ingatlah, ini adalah fundamental problem. Ini adalah masalah yang fundamental yang harus setiap orang lakukan dalam kehidupannya. Spiritual gift itu diberikan kepada kita untuk supaya apa? Kita berkarya, menunjukkan moral excellent di hadapan banyak orang, berbuat baik. Saya ada mendapatkan sebuah TikTok beberapa hari ini yang saya ingin sharekan kepada kita. Malam itu Amber Guyger baru saja pulang dalam keadaan lelah. Selama 14 jam dia berada di lapangan sebagai polisi Dallas. Saat menyusuri lorong menuju apartemennya dengan nomor 1378, dia kaget karena pintu apartemennya tak terkunci. Ia melihat siluet dari apa yang ia yakini sebagai pencuri di apartemennya. Nalurinya sebagai polisi langsung bereaksi. Dia segera memegang pistol. Saat itu dia masih mengenakan seragam aparat lengkap dengan semua peralatannya. Di ruang tamu, dia melihat sesosok pria berkulit hitam duduk menonton TV sambil makan es krim. Entah apa yang dipikirkan. Tanpa berpikir panjang, perempuan 31 tahun tersebut langsung menarik pelatuk dan menembaknya. Sekian detik dia puas karena penjahat yang masuk ke rumahnya tersebut tersungkur jatuh. Tapi setelah itu dia tersadar, ternyata dia salah masuk apartemen. Guyger tak mengecek bahwa apartemen yang dimasukinya itu sebenarnya bernomor 1478, beda satu lantai dengan apartemennya. Pria yang ditembak merupakan penghuni apartemen tersebut, namanya Bottom John. Kejadiannya tanggal 6 September 2018. Peristiwa itu menggoncangkan Amerika Serikat karena si penembak adalah orang kulit putih dan korbannya kulit hitam. Insiden ini juga memanaskan lagi polemik soal rasisme. Betapa hancur dan sedihnya keluarga korban, termasuk adik korban, Brent John. Amarah berkobar dalam hatinya.
Ia sering berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan membalas dendam dan membunuh pembunuh kakaknya tersebut. Berbulan-bulan, Brian John jalani hidup yang penuh kepahitan, tapi ia sadar bahwa amarahnya tidak boleh terpendam dalam dirinya. Dalam salah satu wawancaranya dengan CNN, ia berkata bahwa kesediaannya untuk memaafkan Geiger akan menolongnya untuk memiliki roh yang memaafkan bagi yang lain. Sampai saat ketika ia harus menyampaikan pernyataan di sidang si pembunuh tersebut setelah pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Geiger pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan terbata-bata dan dengan kekuatan yang mulai tersusun, Brian John mengucapkan kata-kata pengampunan. Bukan hanya itu saja, berikutnya ia melakukan tindakan yang mengagetkan seluruh warga Amerika Serikat. Brian John memohon untuk boleh memeluk pembunuh kakaknya kepada sang hakim. Lihat cuplikan sidang tersebut. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. But I love you just like anyone else. And I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Ini adalah hal yang luar biasa. Lalu dia meminta izin daripada hakim untuk memeluk akan pembunuh kakaknya. Orang semua hakim dengan moral excellence seperti itu. Dia adalah generasi yang terpilih bangsa umat dunia di bangsa Mamat yang raja. Dia tunjukkan Suasana sidang yang tegang tiba-tiba diselimuti dengan atmosfer cinta kasih manakala Brian John mengucapkan pengampunan, memberikan pelukan kasih Kristus kepada Geiger, pembunuh kakaknya. Hampir semua orang terisak di sidang tersebut, tidak terkecuali sang hakim. Bahkan setelah itu, Hakim Tammy Kemp menghampiri Geiger dan menyerahkan sebuah Alkitab. Ia membukakan Yohanes 3 ayat 16 lalu berkata kepadanya, "Kamu hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Kamu mulai dengan ini." Setelah itu mereka berpelukan. Hari itu, Amerika Serikat dan kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Seorang pembunuh yang patut dikutuki 7 turunan, namun menerima kasih yang tak terduga ketika pengampunan dilepaskan dan ketika kasih diberikan. Orang-orang yang terpuruk dalam dosa dan rasa bersalah diangkat kembali dalam pemulihan. Semoga kita menjadi orang-orang yang melepaskan pengampunan supaya atmosfer di sekitar kita adalah atmosfer cinta kasih. Amin. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah kisah yang ekstrim. Kalau orang yang begitu luar biasa disakiti atau begitu luar biasa dalam pergumulan saja bisa melakukan itu. Dia bisa memberikan kasih moral excellent yang luar biasa. Apalagi Anda dan saya yang saat ini diberikan gift, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita masih bisa makan dengan baik, berpakaian, masih bisa segala sesuatu yang anugerah yang Tuhan berikan. Lingkungan yang luar biasa, kasih daripada orang di sekitar kita. Bagaimana mungkin kalau kita tidak melihat orang lain untuk memberikan kasih kita kepada orang lain? Saya berharap ini bisa memberikan kita
sebuah nuansa berbeda, bahwa apa? Bahwa kita harus menjadi orang-orang yang sesuai dengan identitas kita, yang memunculkan moral excellency ya, yang luar biasa, di mana kita tunjukkan pada dunia. Ini loh bedanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Generasi yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Nah, kita tunjukkan moral excellency yang luar biasa dalam keseharian hidup kita. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita untuk membangun terus ya kehidupan kita yang diperkaya terus dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.